Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Saya percaya Tuhan selalu memberkati di dalam kesehatan dan kecukupan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bertemu Tuhan Yesus Kristus. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bersama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita dipertemukan kembali dengan penuh sukacita. Walaupun kita beda tempat, tetapi hati kita tetap bersatu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia dengan sesuai kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruli, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Baik, mari kita tenangkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita katakan sama-sama, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu kepada kami Tuhan, di mana hari-hari kami Engkau tetap bersama dengan kami, Engkau telah melindungi dan menjaga kami Tuhan Yesus, sehingga hari ini kami bisa bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Masih ada sukacita? Mari kita lebih semangat lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita kembali lagi belajar firman Tuhan.
Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami, Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, hingga kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena Tuhan senantiasa memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini temanya adalah hidup adalah suatu pilihan. Hidup adalah suatu pilihan. Khairy Anwar, seorang penyair legendaris, dalam karyanya berjudul Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu boleh-boleh saja, saudara. Tidak ada yang melarang. Manusia memang memiliki banyak angan-angan serta melakukan berbagai perbuatan dengan bebas, seakan-akan mereka tetap hidup selamanya. Namun manusia lupa bahwa hidup di dunia ini sementara, ada waktunya, tidak abadi, dan hidup di dunia ini terbatas. Kita perlu menyadari bahwa ada 2 peristiwa penting dalam hidup kita. Yang pertama yaitu kelahiran. Saat bayi lahir ke dunia ini, bayi menangis, saudara-saudara. Kalau dia sehat, dia menangis. Yang kedua, saudara, kematian. Setiap orang, kaya, miskin, hebat, semua pasti akan mengalami kematian. Di antara kelahiran dan kematian ada kehidupan. Kehidupan adalah ruang kosong antara kelahiran dan kematian. Ada di tengah-tengahnya. Kehidupan adalah ruang kosong yang siap diisi manusia. Baik buruknya tergantung kita yang mengisinya sebagai manusia. Mari kita membaca Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju mati, kematian. Saudara-saudara, saya ulang sekali lagi Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Hidup adalah suatu pilihan. Suka apa tidak suka, kita harus memilih salah satu di antara 2 pilihan yang ada. Kita harus memilih secara cermat, teliti, tegas, dan bijaksana. Karena pilihan kita dapat menentukan masa depan kita. Kita dapat memilih mana yang baik dan benar, mana yang berguna dan bermanfaat. Tidak ada kompromi di dalam menjalankan hidup ini, sebab kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang dapat berdiri di atas 2 perahu dengan kedua kakinya. Kita jadi melihat itu, kita tidak bisa berdiri di atas 2 perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Pasti terombang-ambing. Hidup di zaman sekarang ini kita seringkali diombang-ambingkan dengan 2 pilihan. Yang pertama, saudara, memilih kenikmatan dan kesenangan dunia yang sifatnya hanya sementara. Yang kedua adalah berjuang melawan keinginan daging kita yang meskipun kurang menyenangkan, kita harus melawan, tetapi mendatangkan upaya yang besar, yaitu kehidupan kekal. Kita harus memilih dengan bijaksana dan sadar bahwa kita hanya insan yang diciptakan memiliki keterbatasan dan mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa utama atas hidup kita. Kita minta petunjuknya,
Kita minta petunjuk Tuhan dalam mengisi kehidupan kita. Jangan sampai salah, saudara-saudara. Amsal 14 ayat 12. Mari kita buka Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saya ada satu cerita, saudara-saudara, ilustrasi. Ada seorang pemuda yang hidupnya semau sendiri, seenaknya sendiri, banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Pada suatu hari, saudara-saudara, pemuda ini sakit begitu parah sehingga dilarikan ke rumah sakit dan langsung masuk ke ICU. Antara hidup dan mati, jiwanya melayang-layang, saudara. Datanglah seorang yang menyerupai malaikat, begitu tampan dan berwibawa. Orang ini berkata kepada pemuda itu, "Saya adalah Lucifer, pangeran neraka." Pemuda itu heran. Setaunya Lucifer itu adalah iblis. Tetapi kok begitu tampan? Lucifer mengajak pemuda ini berjalan-jalan ke neraka. Pemuda ini terkejut lagi. Sebab neraka yang diperlihatkan begitu indah, penuh dengan pesta pora, banyak artis, pemimpin, orang-orang terkenal. Wah, sungguh mengasihkan neraka ini, pikir pemuda ini. Pemuda ini berkata, "Boleh saya masuk ke sana sekarang?" Jawab Lucifer, "Tidak sekarang. Kamu harus pulang dah. Lakukanlah banyak lagi kejahatan-kejahatan." Kemudian singkat cerita, saudara-saudara, pemuda ini sehat kembali. Pemuda ini sehat kembali. Pemuda ini semakin jahat. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah peluru menembus ke dalam jantungnya, mengakhiri hidupnya. Roh pemuda ini dibawa oleh makhluk raksasa yang mengerikan. Pemuda ini bertanya, "Siapa kamu?" Lalu saudara-saudara dijawab, "Aku Lucifer, mari masuk ke neraka." Pemuda ini melihat kobaran api yang menyala-nyala dan jeritan-jeritan yang mengerikan. Pemuda ini bertanya lagi, "Dulu kan kamu membawa saya ke neraka yang begitu indah, tetapi mengapa sekarang seperti itu?" Lucifer menjawab, saudara-saudara, "Hahaha, itu bulan promosi untuk menjebak semua manusia. Salah satunya kamu. Hahaha, rasakan penderitaanmu." Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengetahui Lucifer adalah pangeran neraka. Dia banyak menjebak manusia-manusia. Jadi ketika saudara memilih hidup saudara, mengisi hidup saudara, mari kita membaca dari Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 menyatakan, firman Tuhan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Pencuri iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan datang supaya kamu semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita diperhadapkan dengan pilihan
jalan yang terbaik, tekunlah berdoa untuk meminta petunjuk Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam segala rencanamu. Mohon hikmatnya untuk memahami mana yang harus dipilih. Perlu kita ingat bahwa perjalanan kita ini terkadang tidak mulus-mulus saja. Kalau nanti di rumah saudara-saudara membuka Alkitab saudara, Matius 7 ayat 13 sampai 14. Hidup adalah suatu pilihan. Jangan terbuai saudara dengan apa yang tampak indah, lebar dan luas menurut mata jasmani. Tetapi pastikan bahwa yang kita pilih adalah pilihan yang tepat dan benar sesuai kehendak Tuhan menurut firman Tuhan. Sebab di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa mau mati. Tetapi yang sempit Tuhan berkati, seperti lagu nyanyian sekolah minggu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau di Matius 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, kalau kau masuk di tempat yang lebar, pintu lebar dan luas menuju kebinasaan. Kalau kamu hidupnya senang-senang saja, menikmati dunia ini, dan banyak orang yang melaluinya masuk ke dalam kebinasaan. Tetapi pintu yang sesak, yang sempit, dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit yang mendapatkannya. Kita harus berjuang, kita harus mengisi hidup kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Pilihan Anda menentukan hidup Anda sendiri. Berjalan dalam kebenaran bersama Tuhan, engkau tak akan kecewa, karena Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Peganglah Yesus selamanya di dalam hidup Anda. Anda tidak akan pernah kecewa dan Anda akan mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hidup adalah suatu pilihan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu belum terlambat Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan dapat memilih yang benar, jalan kebenaran dan hidup bersama Engkau Tuhan. Agar kami minta pimpinan Tuhan untuk semua yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Agar mereka dapat memilih yang benar. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada mereka. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa di dalam dunia ini ada dua pilihan, yaitu datang kepada Tuhan atau mau menikmati kesenangan dunia. Biarlah kami tidak salah memilihnya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Sambil tetap berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tadakanlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus meneguhkan, menguatkan, memperlengkapi saudara semua yang nonton khotbah online ini, supaya menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Terima kasih kepada saudara semua yang menonton khotbah online ini. Sebelum berpisah, mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing bersama keluarga Anda. Pokok doa syafaat yang pertama, doakan supaya Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi-saksi Kristus, karena inilah panggilan kita menjadi murid Kristus. Kedua, doakan bangsa negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam menjalankan pemerintahan, dilindungi dan dijauhkan dari roh-roh pemberontakan yang hendak mengacau negeri ini. Yang ketiga, doakan dokter-dokter dan perawat-perawat serta pasien COVID yang masih COVID ini, corona ini masih menyebar di mana-mana. Ya Tuhan, turut campur tangan, baik di Indonesia dan di dunia. Yang keempat, kita doakan GJKI Nasional, kita doakan GJKI Agape, dan juga GJKI Sunter. Kita doakan GJKI Sunter untuk keuangan jemaat-jemaat yang sakit, yang bermasalah, yang jauh dari Tuhan. Dan kemudian terakhir kita saling mendoakan. Setelah itu Anda bisa sharing kelompok bersama keluarga Anda dan jawablah pertanyaan di bawah ini supaya Anda lebih dapat mengerti dan mempraktekkan firman Tuhan. Ada dua pilihan di dalam kehidupan ini. Sebutkan. Yang kedua, apa dampak dari dua pilihan yang ada dalam kehidupan ini? Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi pilihan saudara hari ini dan bagaimana Anda menjalankannya? Jangan lupa untuk menjadi saksi Tuhan di mana Anda berada. Terima kasih untuk pagi hari ini di mana saudara semua diberkati oleh Tuhan dan Tuhan selalu menjaga dan menolong saudara semua. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati. Shalom. Inilah saat kita bersiap-siap